Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Jadi pertama sebelum kita tulis bagian diketahui sama ditanyakan, lebih baik kita tulis dulu gambarnya ya. Jadi maksud dari soalnya itu kayak gimana. Pertama ada mobil A yang mendekati pengamat P yang diam. Oke, misalin di sini ada P nih ya. Ini ada orang nih di sini. Ini adalah pengamat P yang diam. Berarti kecepatan pendengar atau P, kecepatan si P gitu akan sama dengan 0. Soalnya dia diam. Kayak gitu. Kemudian ada mobil A mendekati pengamat P yang diam. Misalnya mobilnya kita gambarin kotak aja ya. Nah ini mobil A yang mendekati pengamat yang diam. Berarti kalau mendekati arahnya ke sini kan. Oke, mendekati pengamat P yang diam, kecepatannya adalah 30 meter per second. Berarti V sumber dari A itu adalah 30 meter per second. Sambil membunyikan sirine berfrekuensi, oke berarti frekuensi sumber A adalah 620 Hz. Oke, selanjutnya, saat itu juga ada mobil B mendekati P dari arah yang berlawanan dengan A. Oke, berarti mobil B itu arahnya dari sini ya, soalnya kan berlawanan nih dari A. Oke, tapi mendekati pengamat, berarti arahnya, panahnya itu ke sini juga. Ini adalah mobil B. Dari arah berlawanan dengan A pada kecepatan 20 meter per second, berarti kecepatan sumber B adalah 20 meter per second sambil membunyikan sirine juga yang frekuensinya 640 Hz. Berarti FSB adalah 640 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara saat itu 340 meter per second, nah maka bagian yang ditanyakan kita tulis sekarang nih. Yang ditanyakannya adalah frekuensi layangan atau kita tulis sebagai FL. Nah, yang ditanyain frekuensi layangan yang didengar oleh P. Oke, sekarang kita ke bagian yang diketahuinya ya. Jadi yang diketahui pada soal itu tuh di sini ada mobil A mendekati pengamat P yang diam. Kita tetap tulis di sini ya. Jadi pengamat P yang diam berarti VP-nya tadi kecepatan pengamat adalah 0 meter per second. Terus kemudian ada mobil A di sini nih. Mobil A itu tuh kecepatannya adalah 30 meter per second. Berarti VSA adalah 30 meter per second. Kemudian ada membunyikan sirine. Berarti sirine berfrekuensi 620 Hz. Berarti frekuensi sumber A adalah 620 Hz. Kemudian lagi, saat itu juga mobil B dekati P dari arah berlawanan dengan A dengan kecepatannya 20 meter per second. Berarti itu adalah VSB yaitu 20 meter per second. Kemudian frekuensinya tadi adalah 640 Hz. Yang ini ya, sirine berfrekuensi 640 Hz. Berarti FSB adalah 640 Hz. Kemudian lagi cepat rambat bunyi di udara. Di sini ada diketahui nih, cepat rambat bunyi di udara saat itu adalah 340 meter per second. Itu adalah V-nya. 340 meter per second. Nah, sebelumnya frekuensi layangan itu apa sebenarnya gitu ya. Jadi frekuensi layangan itu adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar karena ada dua buah sumber bunyi gitu ya. Ini kayak ini nih, kayak yang dialami oleh si P-nya. Di sini kan ada A dan B yang sama-sama ngeluarin bunyi dengan frekuensi tertentu. Nah, pasti yang didengar oleh P itu kan antara mana yang lebih keras gitu ya, antara A atau antara B, atau gabungan dari keduanya. Nah, gabungan dari keduanya itu disebut dengan frekuensi layangan, kayak gitu. Nah, terus buat nyari frekuensi layangan itu kayak gimana? Nah, buat nyari frekuensi layangan, itu kita bisa gunain rumus FL sama dengan nilai mutlak dari frekuensi 1 dikurangi frekuensi 2. Ini kan berarti frekuensi yang didengar pendengar dari apa ya, sumber A gitu ya, dikurangi dengan frekuensi yang didengar pendengar dari sumber B. Nah, ini rumus untuk cari FL-nya. Tapi FPA dan FPB belum diketahui nih dari soal. Berarti kita harus cari dulu dengan menggunakan rumus efek Doppler. Yang mana FP itu bakal sama dengan V plus minus VP
dibagi dengan V plus minus Vs dikalikan dengan Fs. Nah, ada tanda plus minus lagi nih di sini. Apa? Kayak jadi tanda plus minus ini itu nunjukin tanda kecepatan gitu ya antara sumber dan pendengar. Nah, kalau kita gambarin ya, biasanya aku gambarin aja sih biar nggak terlalu pusing. Jadi, di sini misalnya ada sumber, di sini ada pendengar. Kalau arahnya itu ke kanan, bakal bernilai negatif. Ini juga sama negatif, kita tulis di bawah deh ya. Oke, ini juga negatifnya nih kita tulis di bawah. Terus kalau misalnya arahnya ke kiri, itu bakalan bernilai positif. Tapi ini bukan nunjukin arahnya ya, ini nunjukin mendekati atau menjauhi pendengar. Jadi kalau sumber nih mendekati pendengar, berarti kan panah ke kanan nih dari sumber tuh. Berarti negatif gitu ya Vs-nya. Kalau pendengar mendekati sumber, berarti itu tandanya positif. Kayak gitu ya. Nah, oke, karena FPA, FPB belum diketahui dari soal, berarti langkah-langkahnya pertama cari FPA dulu, terus FPB, baru kita cari frekuensi layangan bunyinya. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama, cari FPA dulu. Nah, berarti kalau cari FPA, itu FPA sama dengan V. Kita lihat nih tandanya. Di sini kan P-nya itu diam. Berarti kan mau ditambah atau dikurangi, kecepatannya itu bakal tetap sama dengan 0 ya. Gak mempengaruhi perhitungan maksudnya. Oke, berarti kita tulis misalnya tambah aja deh. P plus minus plus PP. Kemudian untuk bagian S-nya kita lihat. Di sini sumber itu mendekati pendengar. Tadi kalau sumber mendekati pendengar berarti tanda yang digunain adalah negatif. Jadi V dikurangi Vs dikalikan dengan Fs. Jadi FPA sama dengan V-nya adalah 340. Oke, di sini nih kita tulis ini adalah FSA ya, karena kan kita lagi nyari FPA. Berarti PP-nya kita tulis PP aja, tapi Vs-nya jadi VSA. Oke, ditambah dengan VP-nya 0. Kemudian V-nya 340, VSA adalah 30, FSA adalah 620. Oke, 620. Ntar dulu. 620. Maka FPA sama dengan 340 tambah 0 adalah 340. 340 dikurangi 30 adalah 310 dikali 620. Nah, 620 dibagi 310 adalah 2 ya. Oke, berarti FPA-nya adalah 340 dikalikan dengan 2. Jadi FPA sama dengan 680 Hz. Ini adalah frekuensi yang didengar pendengar dari sumber A, kayak gitu. Terus yang kedua, selain FPA, kita harus cari FPB dulu. Kita tulisnya di sini. Yang kedua, kita cari FPB atau frekuensi yang didengar pendengar akibat sumber bunyi yang B. Nah, ini sama rumusnya yang tadi. Berarti FPB sama dengan P. Ini kan P-nya atau pendengarnya itu diam ya. Berarti kita mau tambah atau kurangi juga nggak akan bermasalah. Oke, tambah PP dibagi V. Terus untuk Vs-nya, kita lihat sumber B itu mendekati pendengar. Kalau sumber mendekati pendengar, tanda yang digunain adalah negatif. Berarti V dikurangi Vs dikalikan dengan Fs. Jangan lupa ini kita tulis B. Di sini juga kita tulis B. Oke, jadi FPB sama dengan V-nya adalah tadi tuh 340 ya. Berarti 340 ditambah 0 dibagi dengan 340 dikurangi VSB-nya adalah 20 dikali FSB-nya adalah 640. Oke, berarti FPB sama dengan 340 tambah 0 adalah 340. 340 dikurangi 20 adalah 320 dikali 640. Nah, ini juga bisa kita coret, 640 dibagi 320 hasilnya adalah 2. Jadi FPB-nya adalah 340 dikali 2. Hasilnya adalah 680 Hz. Nah, FPB, FPA udah kita cari. Langkah yang terakhir, langkah yang ketiga adalah cari pelayangan bunyinya, frekuensi pelayangan bunyi atau FL. Tadi FL itu, buat nyari FL, rumusnya adalah FPA
PA dikurangi dengan EPB. Ini nilai mutlak ya, jadi berapapun hasilnya itu nanti harus positif, kayak gitu. FL sama dengan FPA-nya 680 dikurangi EPB-nya adalah 680, berarti FL-nya akan sama dengan 0 Hz. Oke, jadi panjang-panjang kita ngitung hasilnya adalah 0, kayak gitu. Jadi frekuensi nih yang bakal didengar oleh P sebagai pengamat adalah 0 Hz. Kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.